Selamat pagi jemaat sekalian, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Sulistiati Salvina. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Imamat 25 ayat 18 sampai 19. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan tentram. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau. Amin.
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia Dia sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Persiapkan kami Tuhan, di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hati dan pikiran serta seluruh keberadaan kami pada saat ini dikendalikan oleh Tuhan, dan kami dibimbing oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami pemberitaan firman dan pelayanan sakramen pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang menyatakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, oma, opa, juga opung, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar di hari Minggu ini? Semoga seluruh jemaat Tuhan selalu terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Sebelum kita melanjutkan khotbah pada saat ini, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Orang bilang segala jenis permasalahan itu ibarat koin, pasti bisa dilihat dari dua sisi. Sekarang coba kita lihat pandemi corona. Virus ini udah nyusahin banyak orang, ngerenggut banyak korban, dan bikin krisis keuangan banyak negara.
Tapi di sisi lain, di berita pun kadang kita lihat pengaruh dalam tanda kutip baik dari pandemi ini. Tapi apa iya pandemi beneran bikin lingkungan mulai membaik? Gimana yang sebenarnya terjadi? Pertama, memang benar bahwa polusi udara sempat berkurang. Tapi fakta pahitnya, itu cuma kejadian waktu awal-awal lockdown diterapin. Bahkan di ibu kota kita, polusinya cuma berkurang sedikit. Lalu, musuh kita pun sebenarnya bukan cuma polusi udara. Dari masker sekali pakai, sarung tangan, sampai bungkusan barang-barang kita beli dari diskonan online shop, kita juga ngehasilin segunung sampah. Lockdown selama setahun. Waduh, beberapa minggu PSBB dan PPKM aja kita udah mengeluh. Dan kesusahan hidup semakin banyak. Gimana kalau lockdown selama setahun? Ini yang kita akan renungkan melalui pembacaan kita pada saat ini. Dan ketika kita melihat tayangan video tadi bahwa ternyata pembatasan atau penghentian aktivitas manusia dengan kata lockdown, dengan kata PSBB atau dengan kata PPKM itu bisa menghasilkan udara yang lebih bersih dan penghematan energi. Namun di satu sisi memang limbah kesehatan semakin banyak dan semakin meningkat dan ini merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan kita. Sehingga memang ada pandangan yang menyatakan bahwa salah satu efek atau akibat dari pandemi ini adalah rehatnya bumi atau dunia yang terus-menerus dipaksa oleh manusia, memuaskan hawa nafsu, keinginan, dan keserakahan manusia. Tanah bumi ini dieksploitasi besar-besaran oleh manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jadi ada yang berpandangan bahwa ini saatnya Tuhan sedang meriset atau merestart atau memulihkan atau membaharui kembali bumi yang Dia ciptakan ini. Nah, kembali ke lockdown selama setahun. Bagaimana caranya Tuhan memberikan perintah seperti ini? Perintah seperti apa ini? Dan bagaimana umat Israel melakukannya? Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Kita saja lockdown atau PPKM, PSBB selama beberapa minggu atau bulan, wah, susah hidup. Sehingga kita ingin merenungkan kata berhenti melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Di ayat yang pertama dan kedua, ini mengindikasikan bahwa nampaknya umat Israel mulai meninggalkan atau melupakan hukum-hukum Tuhan, sehingga Tuhan harus memberikan peringatan kembali. Mereka harus diingatkan kembali tentang hukum-hukum Tuhan yang sudah diberikan kepada Israel ketika mereka diberikan ke-10 hukum dan hukum-hukum Tuhan yang lain di Gunung Sinai, Keluaran pasal 20 dan seterusnya. Kemudian tentang tahun Sabat. Di ayatnya yang kedua dan keempat dikatakan tanah harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Dan juga tanah sebagai suatu Sabat masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Di ayat 2 dan 4 dalam pembacaan kita. Apa artinya ini? Sabat berarti berhenti atau istirahat. Berhenti dari apa? Berhenti dari melakukan pekerjaan supaya bisa beristirahat. Istirahat dari aktivitas kesibukan pekerjaan. Itu artinya Sabat. Kalau ada orang yang mengartikan Sabat sebagai hari ke-7, itu salah. Sabat artinya berhenti atau beristirahat. Tadi kita
Nyanyikan Kidung Jumat 20, oh hari istirahat. Ya, hari Sabat adalah hari istirahat. Ayat 2 dan ayat 4 bukan bicara tentang hari Sabat atau hari penghentian, melainkan bicara tentang tahun Sabat atau tahun ke-7, masa perhentian penuh. Apa itu tahun Sabat? Tahun di mana Tuhan memberikan perintah bahwa ada masa untuk mengistirahatkan tanah setiap tahun ke-7. Dapat kita baca juga dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai 11. Ini tentang tahun Sabat. Tuhan memerintahkan bahwa di tahun yang ke-7 yang berlangsung selama 1 tahun. Jadi kalau pakai bahasa sekarang, lockdownnya selama 1 tahun. Tanah itu berhenti diolah. Orang tidak boleh bekerja, tanah tidak boleh dibajak, dia tidak boleh ditabur benih, dia tidak boleh ditanami. Jadi ada suatu masa istirahat atau masa perhentian bagi tanah, sehingga tanah itu memang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi Sabat, tanah itu menjadi Sabat bagi Tuhan. Mengapa tanah harus menjadi Sabat atau harus menjadi berhenti atau harus istirahat bagi Tuhan? Karena bukan kita yang punya tanah. Tuhanlah yang menciptakan atau menjadi pemilik atau penguasa tanah dan seluruh bumi ini. Imamat 25 ayat 33, Keluaran 19 ayat 5, Mazmur 104 mengingatkan kita akan hal itu. Secara 5 ayatnya yang ke-23 menyatakan, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Tanah adalah ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Jadi tanah harus istirahat supaya bisa menjadi milik Tuhan seutuhnya. Yang kedua, supaya tanah bisa dipulihkan kesuburannya, menerima hujan dengan limpahnya tanpa harus diolah atau dibajak, sehingga kesuburannya dipulihkan, tanah disegarkan kembali untuk kemudian siap diolah selama 6 tahun kemudian. Kemudian yang ketiga, kenapa harus lockdown setahun? Supaya manusia, yaitu umat Israel, para budaknya, para pekerjanya, hewannya bisa beristirahat. Karena tidak melakukan pekerjaan, tidak boleh mengolah tanah. Nah pertanyaannya, kalau nggak kerja, mau makan apa? Ini juga persoalan waktu PPKM kemarin kan, minta jangan diperpanjang karena nggak bisa makan katanya. Banyak juga yang di PHK. Bagaimana caranya orang Israel bisa makan kalau Tuhan suruh lockdown selama setahun? Ayat 6 sampai 7 itu menyatakan mereka mendapatkan bahan makanan dari tanaman yang tumbuh liar dan tumbuh sendiri, gandum liar, sayur yang liar, buah liar, ayat 6 dan 7. Jadi tanah yang tidak diolah itu akan menumbuhkan berbagai tumbuhan liar, dan dari situlah mereka makan. Untuk dia, untuk budaknya, untuk orang yang bekerja bagi dia, dan ternaknya, juga orang-orang asing yang ada di sekitar mereka, hewan-hewan yang ada di sekitar mereka. Wah, pasti nggak cukup dong, ya. Ini pasti menjadi pertanyaan besar bagi orang Israel. Ini pasti nggak cukup, mana cukup untuk kami makan? Mana itu harus dibagi lagi dengan yang lain, dengan ciptaan Tuhan yang lain. Lalu di ayatnya yang ke-20 sampai 22 Tuhan menjanjikan
bahwa umatnya akan makan dari berkat Tuhan yang diberikan pada tahun yang ke-6. Dan berkatnya itu melimpah, mencukupi selama 3 tahun ke depan. Jadi untuk tahun ke-6, ke-7, ke-8, ya, bahkan tahun ke-9 hasil itu juga masih bisa dimakan. Tuhan memberikan tahun ke-6 agar panennya melimpah untuk persediaan 3 tahun ke depan. Saya bacakan ayat 20 sampai 22. Apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Nah, Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan ini ada 4 hal yang ingin kita renungkan. Yang pertama adalah kita juga kadangkala seperti Israel melupakan hukum Tuhan atau perintah Tuhan, tidak mematuhi hukum atau perintah Tuhan. Biasanya kita tidak patuh atau kita tidak setia itu karena kita merasa bahwa cara kita lebih bagus daripada cara Tuhan. Keputusan kita lebih baik daripada hukum Tuhan. Biasanya juga karena kekhawatiran kita. Seperti pertanyaan Israel tadi. Dari mana kami makan kalau kami nggak bekerja setahun? Kekhawatiran kita akan kebutuhan hidup mengakibatkan kita tidak setia kepada Tuhan. Namun Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa setiap orang yang taat atau setia kepadanya, maka dia akan menjamin hidup mereka yang setia kepadanya, termasuk menjamin kebutuhan hidup kita yang setia kepadanya. Ayat 18 dan 19 dari Imamat pasal 25 ini yang menjadi nats pembimbing juga pada hari ini. Imamat 25 ayat 18 dan 19, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Tuhan menjamin hidup kita. Jika kita setia kepadanya, patuh kepadanya, maka dia akan menjamin seluruh kehidupan kita. Yang kedua yang menjadi perhatian kita adalah ketika kita diminta oleh Tuhan melalui perintah lockdown selama setahun atau berhenti mengerjakan tanah selama setahun, maka kita diminta oleh Tuhan untuk menghargai tanah sebagai ciptaan Tuhan, sebagai milik Tuhan. Memahami dan menyadari bahwa tanah adalah hal yang sangat penting dan berharga dalam untuk kelangsungan kehidupan kita. Bahwa Tuhan menciptakan dan memberikan tanah untuk kesejahteraan kita. Memberi masa istirahat kepada tanah atau bumi tempat kita hidup dan tempat kita tinggal ini berarti bukan hanya mengolah, apalagi mengeksploitasi sehingga merusak tanah, lingkungan dan bumi kita. Lockdown, PSBB, PPKM menyebabkan aktivitas manusia, kegiatan kita bekerja, kegiatan kita beribadah, kegiatan kita belajar itu harus lebih banyak di rumah, sehingga memang aktivitas manusia untuk mengeksploitasi atau merusak alam itu berkurang. Sehingga bumi bisa beristirahat.
Dari hal ini kita belajar bahwa ternyata pola atau gaya hidup saya dan jemaat sekalianlah yang merusak bumi ini. Keserakahan, kerakusan kitalah yang merusak alam ciptaan Tuhan ini. Sedikit tidak cukup bagi kita, harus banyak. Kecil tidak cukup bagi kita, harus besar. Sehingga benarlah kata ungkapan bahwa bumi ini sesungguhnya cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak cukup untuk memenuhi keinginan dan keserakahan atau kerakusan manusia. Sehingga melalui perintah untuk berhenti atau lockdown ini, kita dituntut untuk merubah pola atau gaya hidup supaya lebih ramah terhadap alam dan terus merawat kelestarian alam atau lingkungan di mana kita tinggal. Catatan yang ketiga bagi kita yang menjadi perenungan kita bersama adalah ada saat bekerja, ada saat berhenti. Pengkhotbah 3 mengatakan begitu ya. Ada saat kita harus bekerja dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi masa depan. Dan memang Allah ingin kita bekerja, Allah ingin kita berkarya dan mengupayakan kebutuhan hidup dan mempersiapkan masa depan kita. Namun Tuhan juga memerintahkan dan menuntut kita untuk rehat, untuk berhenti dari segala kegiatan dan pekerjaan kita. Kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu sebenarnya tidak cukup. Dan kita sangat membutuhkan berkat dari Tuhan untuk memberkati setiap kerja dan karya kita. Nah, untuk siapakah kita harus berhenti? Tentu untuk Tuhan. Untuk merenungkan kembali apakah kita mematuhi Tuhan, perintah Tuhan. Untuk mematuhi perintah Tuhan supaya kita bisa beribadah kepadanya. Sehingga terbangun relasi atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk apa lagi kita harus berhenti? Untuk diri kita sendiri. Kita mendengar ada istilah me time, ya, ada istilah family time, ya, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga. Ada saat kita perlu berhenti dari kesibukan pekerjaan, kesibukan aktivitas kita sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan jalan hidup yang sudah kita lewati, mengoreksi diri kita, mempertimbangkan kembali keputusan-keputusan yang sudah kita ambil, merancang masa depan, membangun relasi yang baik dengan sesama, apakah dengan keluarga, apakah dengan sahabat, teman, kerabat, dan sesama lainnya. Jangan bekerja terus-menerus. Kita kan juga butuh tidur, butuh makan. Jangan bekerja terus-menerus. Ada waktunya untuk beribadah juga, ada waktunya untuk bekerja, berdoa. Jangan mencari nafkah terus-menerus. Ada saatnya kita mendekatkan diri dengan keluarga, bahwa keluarga tidak hanya butuh materi, tetapi keluarga juga butuh kasih sayang, butuh perhatian kita. Jangan sibuk dengan kegiatan dan hanya terus bekerja sehingga lupa menyehatkan badan sendiri. Makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga dan lain sebagainya. Jangan sibuk bekerja untuk menabung dan menyimpan sebanyak-banyaknya, namun lupa untuk berbagi dengan sesama. Sehingga masa berhenti atau istirahat kita pahami dan pakai untuk mencari, untuk memahami perintah Tuhan dan kehendaknya
supaya kita lakukan dengan setia. Masa berhenti atau masa istirahat kita pahami dan pakai untuk memulihkan, menyegarkan diri kita secara fisik, secara psikis, secara mental, secara spiritual atau rohani. Masa berhenti atau masa istirahat kita pahami dan pakai untuk memulihkan relasi atau hubungan kita dengan sesama, apakah keluarga, kerabat, sahabat, teman, dan sesama yang lain, dan juga dengan alam ciptaan Tuhan. Dan catatan keempat atau perenungan yang keempat bagi kita adalah Tuhan itu sumber hidup kita. Kalau Israel katakan, dari mana kami makan? Itu juga mungkin yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini. Tuhan, kalau saya tidak kerja, dari mana saya makan? Tuhan sumber hidup kita. Dialah yang menjamin hidup kita. Saya ingin membacakan Mazmur 104 ayat 10 sampai 15 yang mengingatkan kita bahwa Tuhan memelihara semua ciptaannya. Mazmur 104 ayat 10 sampai 15. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Dan ayatnya yang ke-28 dan 29 menyatakan, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikanmu. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Karena itulah kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Secara khusus di tengah-tengah krisis ekonomi dan krisis kesehatan saat ini, Tuhan betul-betul andalan kita. Bahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang saat ini telah kita akan ingat rayakan melalui perjamuan kudus di hari ini, kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Jadi bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi juga keselamatan dalam kehidupan yang akan datang. Yohanes pasal 6 ayat 54 dan 56 menyatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Allah sumber kehidupan dan keselamatan kita. Itulah pesan yang sangat mendalam dari bacaan firman Tuhan hari ini, dan juga Yohanes pasal 6 ayat 54 dan 56. Bahwa Allah sumber kehidupan kita, Allah sumber keselamatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menetapkan hukum-hukumnya untuk kita laksanakan dengan setia. Hukum-hukum Tuhan itu sangat baik adanya. Tujuannya untuk kebaikan saya, ibu bapa dan saudara-saudara, dan juga untuk kebaikan semua manusia, bahkan seluruh ciptaannya di alam semesta ini. Dan karena itu mari kita menjalani hidup sesuai cara Tuhan atau setia melakukan hukum Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sumber hidup dan keselamatan akan memelihara hidup kita, dan biarlah seluruh aktivitas, seluruh pekerjaan kita, seluruh pelayanan kita dapat menghadirkan kebaikan Allah, sehingga kemuliaannya itu terpancar dan dirasakan oleh sesama manusia dan seluruh ciptaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat
jemaat, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam Injil Markus 14 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Jemaat Tuhan, dengarkanlah penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga siri jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup baru yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon
Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperankan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Silakan duduk kembali. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu.
Jemaat, marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Jemaat, makanlah. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Jemaat Tuhan, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, Yohanes 6 ayat 56 sampai 57 menyatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami menyembah dan memuliakan Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, di mana setiap saat hidup kami, Engkau selalu memelihara kami, dan kehadiran-Mu di dalam Roh Kudus menuntun kami untuk menjalani kehidupan sebagai umat-Mu di dalam kesetiaan. Melalui perjamuan kudus hari ini, kami diingatkan bahwa hidup kami bersumber dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, baik hidup di dunia ini maupun hidup kekal bersama Engkau dalam kerajaan-Mu kelak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kami mengucap syukur kepada Allah atas anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan melalui pengorbanan Kristus, melalui tubuh dan darah Kristus yang kami ingat dan rayakan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Kiranya melalui perjamuan kudus saat ini kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk membagi berkat, mengasihi dan menolong sesama kami yang membutuhkan. Dengan demikian, makna perjamuan kudus kami teruskan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang diberitakan saat ini, yang mengingatkan kami untuk selalu setia melakukan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, perintah Tuhan, karena sesungguhnya apa yang Engkau perintahkan dan rancangkan itulah yang terbaik dan indah bagi kami dan juga untuk semua ciptaan. Sehingga kehadiran kami sungguh membawa shalom atau damai sejahtera bagi segenap ciptaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada dan juga di tengah-tengah dunia ini. Melalui pengorbanan Kristus yang memberikan keselamatan, kami percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu ya Tuhan. Oleh karena itu, pulihkanlah dunia ciptaan-Mu ini, pulihkanlah kondisi negara-negara, pulihkanlah negara Indonesia, sehingga kami boleh terbebas dari wabah virus corona yang sudah melanda dunia 1,5 tahun ini. Di dalam pengorbanan Kristus Yesus, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, apakah karena terpapar virus corona atau karena penyakit yang lain. Tuhan, mari Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan iman, kekuatan imun, dan sukacita serta damai sejahtera-Mu dalam hidup mereka, supaya mereka tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Oma Nyoto, Bapak Esor Bakti, Saudari Mary Kaulur, dan Ibu Diaken Erlita Tarigan yang sedang berada dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati proses terapi, Tuhan memberkati setiap obat,
Tuhan memberkati setiap makanan minuman yang dikonsumsi, supaya saudara-saudara kami ini memperoleh kesembuhan. Di dalam pengorbanan Kristus Yesus, kami juga memohon Tuhan menghibur ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang sedang dalam duka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka, keluarga, kerabat, teman, sahabat yang tidak bisa mereka antarkan karena kondisi pandemi ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menopang mereka semua dengan penghiburan yang sejati yang berasal dari Allah. Dari pengorbanan Kristus, kami teringat ada banyak orang yang berkorban untuk menolong sesama. Apakah mereka yang berdonasi dari segi materi, berdonasi dari segi pikiran, potensi, talenta yang mereka miliki, pengetahuan dan keahlian mereka? Apakah profesi mereka, para tenaga kesehatan, staf-staf rumah sakit, setiap ahli yang bekerja di laboratorium, para relawan Satgas COVID-19, bahkan para pemimpin kami, dan setiap orang yang menghadirkan dirinya, yang mengorbankan yang dimiliki untuk menolong sesama di tengah-tengah wabah virus corona ini. Mari Tuhan Engkau berkati hidup mereka, lindungi mereka bersama dengan keluarga. Kiranya setiap pengorbanan yang diberikan, tanggung jawab yang diemban, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dilayani atau yang ditolong. Kami berdoa untuk seluruh rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Tuhan tolong cukupkan kebutuhan obat, vitamin, oksigen, ventilator dan lain sebagainya yang dibutuhkan, supaya seluruh pasien bisa mendapatkan perawatan yang maksimal untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Dan kiranya para pemimpin kami, pemerintah Indonesia di pusat dan di daerah, di kota dan di desa, di setiap lingkungan yang ada, juga boleh bergandengan tangan, bekerja sama, satu langkah, satu suara, satu semangat untuk mengatasi dan berjuang bersama-sama agar kami terbebas dari pandemi ini. Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan krisis kesehatan ini, kami hanya berharap kepada rahmat-Mu. Engkaulah yang memelihara seluruh jemaat-Mu sekalian yang sedang beribadah di jemaat-jemaat kecil di rumah mereka masing-masing. Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Engkau yang memberikan perlindungan kepada mereka sekalian. Berikan kesehatan, kekuatan, dan memberkati segenap perjuangan dan usaha mereka di tengah-tengah krisis ekonomi dan juga kesehatan yang terjadi. Mereka yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang harus mengalami berkurangnya penghasilan dan juga semakin menipisnya simpanan dan tabungan mereka. Dan mungkin ada kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan dalam melihat hari esok. Mari Tuhan, Engkau kuatkan jemaat-Mu, Engkau hadirkan berkat-Mu yang akan senantiasa mencukupkan hidup mereka sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka, sehingga mereka selalu percaya atau yakin kehadiran Tuhan yang senantiasa memberkati jemaat-Mu sekalian. Tuhan juga memberkati gereja-gereja-Mu yang terus melayani di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat,
Majelis Sinode, GP Mupel yang ada, seluruh presbiter, seluruh jemaat dan Pospelkes GPIB, dan seluruh unit-unit misioner yang ada, segenap jemaat Tuhan. Tuhan berkatilah supaya dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kami terus menghadirkan Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu dalam setiap panggilan dan pengutusan kami. Secara khusus untuk GPIB Peniel Yuda Wiogra, Tuhan berkati seluruh presbiter yang ada, unit-unit misioner yang ada, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang hari ini bertugas, presbiter yang melayani hari ini, pemain musik, pemandu pujian, multimedia. Tuhan memberkati hidup mereka, melengkapi mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang berlimpah bagi mereka dan keluarga, supaya mereka selalu terpelihara dalam kasih setia Tuhan dan terus melakukan pelayanan dengan sukacita. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang bersukacita dalam sepekan ini, saudara-saudara kami yang berulang tahun baik perkawinan maupun kelahiran. Kami berdoa buat Damai Yeriko Setiawan, Rompelina Simanjuntak Boru Tangkubolon, S Hutagaul, Guntur Bramstar Hutagaul, dan keluarga-keluarga yang merayakan perkawinan dalam sepekan ini. Juga jemaat keluarga Glenn Jonas kami doakan juga supaya hidup mereka sekalian diberkati oleh Tuhan, dipeliharakan oleh Allah dalam setiap langkah hidup mereka. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kepadamu-lah kami serahkan seluruh hidup kami. Kami percaya Engkau akan senantiasa memelihara kami dengan kasih dan setia-Mu. Inilah kami yang berdoa, kami alaskan doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab yang terambil dari Mazmur 79 ayat 13 yang menyatakan, "Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberkati pujian-pujian untuk-Mu turun-temurun." Mari kita mempersiapkan persembahan syukur dan amplop syukur perjamuan kudus, juga persepuluhan serta aksi 2000. Tuhan Yesus memberkati kehidupan jemaat sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Allah.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan-Mu di dalam gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Intisari Warta, Minggu 25 Juli 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini.
jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri, lanjutkanlah kehidupanmu, dan teruslah memberitakan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup.